Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Syafruddin Nur Hidayat. Pada tema kajian yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang istiqomah berbuat baik. Kita sebagai umat Islam telah diberikan petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke tema kali ini, saya akan membedah terlebih dahulu apa itu istiqomah dan apa itu berbuat baik. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah adalah suatu usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala secara konsisten dan tidak berubah. Sedangkan berbuat baik adalah tidak melakukan yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Pada hadis Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976 dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih yang berbunyi min husni islami mar'i tarkahu ma la yakni di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, baik, mari kita lanjut ke topik. Sebelumnya, saya akan mengasih kata-kata yang terbenak di pikiran saya. Semua orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa mengistiqomahkan kebaikan tersebut. Gimana sih cara agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan? Sebelum kita berbuat, kita harus paham terlebih dahulu apa itu istiqomah. Istiqomah itu adalah tanda ikhlas. Maka dari itu, kalau orang itu lebih gampang untuk melakukan istiqomah. Selain itu, ketika diri kita masih merasa belum istiqomah dalam kebaikan, kita harus melihat faktor ke diri sendiri saat melakukan kebaikan. Mungkin nih, karena kita lagi dilihat orang, baru kita melakukan kebaikan. Selanjutnya, ada beberapa tips nih dari saya untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, menunjuk diri kita sendiri untuk lebih ikhlas sebelum melakukan sesuatu, terutama melakukan kebaikan. Yang kedua, faktor yang penting juga adalah dari lingkungan kita. Dalam melakukan kebaikan, itu berkumpullah dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau kalian semisal suka duduk dengan orang yang suka bertahajud, biarpun Anda kalau tidur ngorok sampai subuh biasanya bakal bangun untuk ikut bertahajud. Ketika Anda duduk dengan orang dermawan, maka Anda akan tertular kedermawanannya. Kemudian yang ketiga, harus meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Terkadang kita saat melakukan kebaikan tidak sepenuhnya orang memandang kita baik, karena berbuat itu tidak mudah ya guys ya. Apalagi ketika kita ingin mengistiqomahkan suatu kebaikan. Nah, maka dari itu, cara agar hati dan jiwa kita tetap melakukan keistiqomahan dalam kebaikan, kita harus berusaha mendapatkan asupan yang halal. Karena jika kita makanan yang haram, maka banyak sekali mudaratnya bagi diri kita. Salah satunya menjadikan doa kita tertolak. Saya mengambil patokan pada Quran surat Hud ayat 11 pada tema kali ini yang berbunyi
Artinya, maka beristiqomahlah kamu kepada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut saya nih, bagaimana agar kita beristiqomah dalam suatu kebaikan? Lakukanlah kebaikan itu secara diam-diam dulu. Karena jika kita belum siap mental dihujat karena melakukan kebaikan secara langsung di depan umum, yang akan menimbulkan kata riak dari mereka yang melihat, maka dari itu kita harus memupuk mental kita dahulu dan melakukan kebaikan secara diam-diam terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud diam-diam itu? Nah, diam-diam yang saya maksud adalah melakukan kebaikan hablu minanas dan hablu minan. Melakukan kebaikan kepada Allah bisa kita dengan cara sholat, berzikir, tahlil, dan puasa, dan lain-lain. Kenapa harus ke Allah dulu? Karena menurut saya, kita berusaha mengistiqomahkan hal tersebut kepada Allah dengan bertujuan mendapat ridho Allah, untuk membuka pintu ikhlas kita dan melapangkan serta mengebalkan hati kita. Lalu ada hablu minanas. Hablu minanas ini banyak aspek untuk metode kita berbuat kebaikan. Bisa melakukan kebaikan dari orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang pertama, ada orang tua. Memang sudah kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi, dari kita yang sering dibiasakan berbakti sejak dini, itu bisa memupuk kita agar selalu beristiqomah berbuat baik. Nah, bagaimana jikalau sudah tidak punya orang tua? Tentu saja kita masih sangat bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tiada. Bisa kita doakan orang tua kita sedekah, lalu pahala dari sedekah itu kita khususkan kepada orang tua kita. Yang kedua ada keluarga. Dalam berbuat baik kepada keluarga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang tua, tetapi tinggal kita harus bisa memodifikasi sedikit kebaikan itu. Yang ketiga ada berbuat baik kepada masyarakat sekitar. Nah, pada aspek ini sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita istiqomahkan kebaikannya. Seperti contoh, bertegur sapa kepada tetangga itu termasuk dalam suatu kebaikan. Syukur-syukur kita bisa mengingatkan tetangga kita ketika mereka melakukan kesalahan. Selain itu, kita bisa menolong tetangga kita ketika mereka butuh bantuan atau sedang mengalami musibah. Selanjutnya, kita bisa berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan cara kita bersolawat dan bertawasul agar kita dapat syafaat dari beliau dalam setiap langkah kita bersolawat dan melakukan kebaikan. Nah, dari beberapa aspek tersebut, menurut saya yang bisa memupuk diri kita agar kita bisa beristiqomah dalam kebaikan sampai seterusnya. Sebelum saya akhiri topik kali ini, saya akan memberikan satu ayat yang harapan saya bisa memotivasi kita semua untuk beristiqomah dalam melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa'idha ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjidal kama dakhulu awwala marrati walayutabbiru ma'alau tadbira. Artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Terakhir, saya mempunyai kata-kata untuk kita semua. Teruslah melangkah di jalan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan kita tak dihargai oleh manusia. Karena yang paling penting bukan penilaian manusia kepada kita. Karena orang yang beristiqomah
inginkan adalah bagaimana Allah menilai dirinya sehingga dia mendapat derajat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.